Hello Technolovers, beberapa ramalan Hard Gumai telah terjadi hingga ada banyak orang yang mulai mempercayai ucapan ahli spiritual tersebut. Misalnya soal Chandrika Chika yang disebut akan berurusan dengan hukum, hingga akhirnya sang selebgram terjerat kasus narkoba. Kemudian ada juga artis berinisial V yang disebut bakal jadi perbincangan lantaran masalah hukum. Terbukti ada Virgon yang juga terlibat masalah narkoba. Nah, Hard Gumai pernah meramalkan adanya kabar duka dari salah satu artis terkenal. Namun Hard Gumai menekankan ini hanya perkiraannya pribadi dan berharap hal buruk itu tidak terjadi. Penasaran dengan ramalan tersebut? Dan apakah itu ramalan untuk artis senior yang baru saja meninggal? Mari kita simak bersama. Hard Gumai adalah seorang peramal yang berasal dari Palembang dan saat ini dirinya tengah berkarir di dunia entertainment. Lahir pada 13 Oktober 1989, Hard Gumai juga dikenal sebagai aktor hingga presenter di acara TV. Meskipun dikenal sebagai seorang aktor dan juga presenter, justru nama Hard Gumai ini lebih dikenal sebagai peramal karena dirinya yang mengaku memiliki kemampuan indigo. Atas hal itulah, Hard Gumai juga sering mempublikasikan beragam ramalannya terhadap para artis, politisi, hingga kejadian-kejadian yang akan terjadi. Nah, Hard Gumai belum lama ini mengatakan bahwa seorang artis senior akan meninggal. Dia mengatakan bahwa kabar duka itu akan melibatkan salah satu artis terkenal. Hard Gumai di sisi lain menyatakan bahwa ini hanyalah ramalan pribadinya dan berharap bencana tersebut tidak terjadi. Semoga ini nggak terjadi, semoga ini meleset. Kalau memang harus terjadi, semoga dari sekarang masih bisa ditolak bala, masih bisa diantisipasi. Kata Hard Gumai dalam video TikTok di @chilikayune pada Minggu 1 September 2024. Hard Gumai melihat tanda-tanda kematian dalam visi terbarunya. Ia menceritakan melihat seseorang yang sudah dikafani dan dibawa dengan tandu jenazah. Saya menyaksikan orang kedua muncul dengan jenazah ditandu dan dibungkus kain kafan. Hard Gumai menjelaskan, aku ngelihat dia kayak guling, pocong di bawah tandu jalan. Seperti biasanya, Hard Gumai tidak menyebutkan secara langsung nama orang yang diramalkan. Namun dia memastikan bahwa orang yang dilihatnya adalah seorang artis senior yang memiliki sifat humoris. Hard Gumai menduga bahwa sosok tersebut adalah seorang pelawak karena beberapa wajah yang muncul dalam penglihatannya. Benarkah yang dimaksud adalah artis sekaligus politikus Marissa Haque? Hard Gumai belum angkat bicara soal hal tersebut. Sebelumnya, kabar duka meninggalnya Marissa Haque beredar di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang dengan tenang ke rahmatullah, asal Prof. Dr. Marissa Grace binti Haque Fauzi. Pada hari Selasa 2 Oktober 2024 pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Alamat rumah duka, Perumahan Pelangi Bintaro, Jalan WR Supratman, nomor 9, Tangerang Selatan. Informasi lokasi di jam pemakaman akan diinformasikan lebih lanjut. Semoga almarhumah diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan berpulang dalam husnul khotimah, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis informasi yang beredar di awak media. Nah, Marissa Haque adalah salah satu aktris terkenal yang berhasil di tahun 80-an. Di dekade tersebut, istri Kang Fauzi ini telah memerankan puluhan film layar lebar. Ia meninggalkan dunia layar lebar dan beralih ke dunia politik. Ia kembali menjadi populer bahkan saat dunia media sosial berkembang pesat. Namanya menjadi topik diskusi netizen. Marissa memulai karirnya di dunia hiburan dengan mengikuti kelas menyanyi dan menari di sanggar guru Soekarno Putra, Suara Mahardika. Marissa diajak sutradara M. Terry Schaff untuk berperan dalam film Kembang Semusim saat usianya 18 tahun. Sejak saat itu, ia sering bermain dalam film. Aktingnya dalam film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 yang disutradarai oleh Sophan Sophian dihargai. Marissa menerima Piala Citra untuk aktris pembantu terbaik. Marissa bertemu Ikang Fauzi di film ini pada 3 Juli 1986. Mereka resmi menikah dan memiliki 2 putri, Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi. Selain moncer di dunia perfilman, Marissa pun tidak main-main dengan studinya. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan menengah, ia kejar hingga ke perguruan tinggi. Marissa Haque kemudian masuk ke dunia politik berkat popularitas artis dan kualitas pendidikan. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan pada pemilu 2004. Ia berhasil maju ke Senayan dari Dapil Bandung untuk periode 2004 hingga 2009.
Setelah 2 tahun menjadi anggota legislatif, ia mengundurkan diri dari PDI Perjuangan pada tahun 2006 karena mendapat tawaran untuk menjadi calon wakil gubernur Banten untuk mendampingi calon gubernur Zulkifli Mansyah yang diusung oleh PKS. Sayang, pasangan Zulkifli dan Marissa Haque gagal mendapatkan suara. Meskipun pemilihan gubernur Banten telah berakhir, konflik antara Marissa Haque dan Atut masih berlanjut. Fakta bahwa Atut menerima ijazah palsu dari Universitas Borobudur membawa kasus itu ke ranah hukum. Marissa tetap melanjutkan karir politiknya meskipun dia kalah dalam Pilgub Banten pada 7 Oktober 2007. Ia bergabung dengan PPP. Ia beralih ke partai politik pada tahun 2012 untuk bergabung dengan partai suaminya, Partai Amanat Nasional atau PAN. Di tengah menjalani dunia politik dan akademiknya, Marissa seringkali berurusan dengan orang lain yang berujung konflik. Ia sering bersikap kontroversi, baik kontroversi di dunia nyata maupun di dunia maya. Ngomongin ramalan Hart Gumai nih. Diketahui Hart Gumai membuka jasa konsultasi berbayar melalui pesan singkat di WhatsApp, dan ia pun mengiklankan jasanya di akun media sosialnya loh. Bahkan nih, untuk setiap konsultasi, Hart Gumai memasang tarif sebesar Rp200.000, tetapi uang tersebut harus dibayarkan di awal. Hal tersebut terungkap ketika ada seorang warganet membagikan gambar tangkap layar percakapannya dengan Hart Gumai. Berbeda jauh dengan jumlah tersebut, ternyata Hart Gumai juga diketahui pernah memasang tarif sampai Rp20 juta setiap konsultasi tatap muka. Turut berduka cita ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. By the way, gimana menurut kalian terkait ramalan-ramalan Hart Gumai? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like dan share juga video ini ya. Thanks for watching and see you guys!